Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Manggala Kabupaten Purwakarta, Manggala Garuda Putih ya, Kabupaten Purwakarta beserta jajarannya. Kemudian peserta latihan dasar kepemimpinan Manggala Garuda Putih Kabupaten Purwakarta yang sangat saya banggakan, saya cintai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami sudah menyiapkan biasa selain ya yang mungkin bisa menambah semangat gitu ya dengan melihat tayangan-tayangan histori ya, sweet memory dari keramik pleret yang tadi disampaikan udah melanglang buana. Namun mohon maaf yang sebesar-besarnya ternyata tidak menyediakan slide ya, sehingga kami tidak bisa tayangkan ya, hapunten panginten. Jadi mungkin hanya kita sharing ya. Biasanya akan lebih greget kalau kita melihat tayangan-tayangannya ya. Nah itu barangkali ya. Peserta latihan dasar kepemimpinan yang sangat saya banggakan. Tentunya tadi sudah disampaikan, nama saya Hajah Pipit Rahmiati ya, lahir di Pleret, sekolah di Pleret, besar di Pleret, menikah di Pleret ya, dugi ka ayeuna oge di Pleret ya. Lahir di Pleret 25 Februari 1964 ya, sudah menjelang 60 tahun. Namun alhamdulillah Allah masih berikan kesehatan, kekuatan lahir batin sehingga bisa bersilaturahim dengan keluarga besar Manggala Garuda Putih Kabupaten Purwakarta. Tepuk tangan untuk Manggala Garuda Putih Kabupaten Purwakarta. Hatur nuhun. Adik-adikku sekalian ya, keramik pleret itu betul sudah melanglang buana ya, dimana mulai ada keramik itu di daerah Citalang. Ayam di Citalang, dari Citalang pleret itu mulai ada tergali, ternyata tanahnya bisa dibuat keramik ya. Demikian perkembangan sampai 1905 itu sudah mulai membuat gerabah-gerabah. Dan lebih fokusnya lagi yang mengembangkannya itu untuk keramik itu di Desa Anjun. Padahal sumber alamnya bukan dari Desa Anjun. Teu aya namina di Anjun yang sekarang banyak keramik itu bahan dasarnya. Dari mana bahan dasar yang digunakan? Mengambil tadi dari daerah Citalang, dari Citeko. Jadi kalau kecamatannya masuk sekarang itu Kecamatan Tegalwaru. Jadi kami mengambil bahan-bahan di sana, diolah, produksinya yang namanya di Desa Anjun. Ya, Desa Anjun, Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Mengalami perkembangan sampai tahun 1950 setelah perang kemerdekaan. Kita setelah merdeka itu di Pleret ada yang namanya Induk Keramik Pleret Ngajeblag. Di sini ada rel kereta, di sana ada ya, namanya Induk Keramik Pleret. Bahkan Bung Hatta Wakil Presiden meresmikan keberadaan. Namun perkembangan waktu itu sudah high quality ya. Namun perkembangan politik tahun 1965 kita mengalami politik yang sangat dahsyat ya, gerakan 30 SPKI ya, sehingga itu dibuat markas ya, markas politik, sehingga pemerintah menutup ya. Nah sekarang berdiri digunakan, bahkan tahun 80-an mulai diolah kembali ya oleh yang namanya Kadin, Kamar Dagang dan Industri ya. Namun tidak berkembang pesat, mungkin masih tetap karena dulu itu dari dari Cina ya.
yang memotorik mungkin ya melalui pemerintah Republik Indonesia, dan itu sudah betul-betul high quality ya, mulai keramiknya maaf, peralatannya ya, kemudian apanya itu tungku-tungkunya itu sudah betul-betul high quality. Nah itu perjalanan di pemerintahan, sehingga sekarang tempat yang demikian megah itu digunakan oleh salah satu pengrajin ya. Jadi dilanjutkan tidak lagi ada lembaga resmi ya untuk pabrik keramik yang ditangani oleh pemerintah. Namun ada barangkali yang disebut UPTD Keramik Litbang Keramik yang berada di Jalan Gunung Cupu, itu adalah membina para pengrajin yang ada di Kecamatan Pleret, khususnya di Desa Anjur. Bagaimana perkembangan keramik di masyarakat? Tetap tidak luntur, tidak tergerus oleh politik, karena tetap apapun yang terjadi masyarakat itu harus makan, harus berusaha ya. Terus mengalami perkembangan. Saya pribadi dari kecil sudah melihat Tia Alit melihat yang namanya pemandangan pembuatan keramik di sekitar rumah ya, industri. Nah sekitar tahun 1998, berarti 24 tahun yang lalu, tergerak hati saya karena pada saat itu para pemuda, para pelaku usaha keramik sudah mulai tidak mau lagi mengembangkan usaha keramik. Kenapa? Karena sudah mulai banyak pabrik-pabrik ya, garmen-garmen yang mungkin dianggap lebih menjanjikan ya, motor mulai masuk ya, mulai berkembang. Lebih baik jadi tukang ojek dibandingkan dengan jadi pengrajin keramik. Nah tergerak hati saya untuk melestarikan budaya, bukan hanya budaya Pleret Purwakarta, keramik itu budaya Jawa Barat, juga budaya Indonesia ya. Yang namanya keramik Pleret itu betul-betul sudah mancanegara dan membutuhkan tadi kaum muda yang memiliki memiliki yang pertama adalah kemauan untuk mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, khususnya tentang keramik ya. Karena tidak bisa ujug-ujug seperti kita misalkan berusaha di usaha yang lain ya. Keramik itu memerlukan keuletan. Nah diawali melihat keadaan seperti itu, khawatir keramik itu nanti tinggal cerita ya, karena sudah ditinggalkan oleh masyarakat yang waktu itu mereka menikmati, bahkan menjadikan besar Purwakarta ya. Jadi dulu itu, bahkan masih sekarang juga mungkin masih, yang namanya dolarnya Purwakarta itu adalah Pleret. Keramik hias, saya tidak bisa menampilkan, dan satu lagi adalah genteng ya. Genteng keramik itu adanya di Citeko dan Citalang dan seterusnya, wilayah Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru sekarang karena sudah dimekarkan. Nah itu dipasok Jakarta, gedung-gedung bertingkat ya, secara nasional pemasok genteng ya.